untuk menonaktifkan audionya ya Bapak Ibu ya, untuk menonaktifkan mic-nya karena acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Staf Ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Teknologi Pendidikan, Bapak Insinyur Muhammad Abduh, MS, ED, PhD, yang kami hormati Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan Media Pembelajaran, Bapak Dr. Trisno Ikhwanuddin, SSI, MA, yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Yudi Yanwar, MT, dan Ibu Lia Zalilia, Eskom, MT, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Ya, Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di ruang Zoom ini dalam acara sosialisasi pembelajaran ramah di bulan Ramadan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir mengikuti acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk tegap dan sikap sempurna. Pintunya ditutup. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala BBGP Provinsi Jawa Barat yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan Media Pembelajaran. Kepada Bapak Dr. Trisno Ikhwanuddin, SSI, MA, kami persilahkan. Mana Pak Tris? Silakan Pak Trisno.
Oh, suaranya. Dicoba lagi, Pak. Dicoba lagi, Pak. Pak Yudi, punten, Bapak Trisno boleh dijadiin co-host. Ya, terima kasih. Tadi masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abduh, yang kami hormati Bapak Ibu fungsional tertentu, Bapak Ibu PTP, Bapak Ibu pelaksana, yang kami hormati Bapak Ibu guru, kepala sekolah, undangan semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berjumpa walaupun di dunia maya. Pertama-tama permohonan maaf pada Pak Abduh, Bapak Ibu semua, bahwa Bapak Kepala, Bapak Kabag, posisi hari ini sedang Rapim B di Kota Solo. Jadi mungkin karena acaranya sedang berlangsung, izin kami memohon maaf, mengharapkan maklum dari Pak Abduh, dari Bapak Ibu semua. eh, Bapak Kepala dan Bapak Kabag sedang berkegiatan. Bapak Ibu sebagai pengantar nanti oleh eh, Pak Yudi Yanuar dan tim begitu ya sedang menyusun panduan pembelajaran ramah eh, untuk sesi bulan Ramadan, Bapak Ibu. Nanti kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Ibu guru semua untuk sebagai semacam pilot project untuk pelaksanaan panduan pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini juga kami memohon arahan sekaligus nanti membuka secara resmi, menyambut secara resmi dari Bapak Staf Ahli Pak Abduh untuk dapat memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Itu saja sekali lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu guru, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan waktunya, atas keterlibatannya secara aktif ada skala pilot project dari panduan pembelajaran ramah ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Itu saja, sekian pengantar dari kami, Bapak Ibu. Sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat, semoga nanti acaranya dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan pelaksanaan pilot project ini dapat terlaksana secara maksimal ya Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat-sehat semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru menuju bulan Ramadan, semoga sehat-sehat semua. Mari kita niatkan apa-apa yang kita lakukan ini tidak lain, tidak bukan semata-mata hanya sebagai wasilah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Trisno atas sambutannya. Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan dan arahan staf ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bidang teknologi pendidikan kepada Bapak Insinyur Muhammad Abduh MSED PhD, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bisa terdengar suara saya? Sudah bisa terdengar Bapak, suaranya jelas. Oke, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPKP yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Pak Trisno Ikhwanuddin, salah satu ketua tim kerja di sana, em, Pak Budi Yanuar dan tim di BPKP Provinsi Jawa Barat, Bapak, Ibu, guru, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya, atas perkenannya dan hidayahnya kita bisa bertemu dan berkumpul di sini meskipun hanya melalui ruang maya. Salawat dan salam selalu kita haturkan dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga kita bisa mendapatkan pencerahan keluar dari dunia kegelapan menuju dunia yang serba mencerahkan ini. Sebagai staf ahli menteri bidang teknologi pendidikan, saya menyambut baik dan bergembira atas inisiatif dan ikhtiar khususnya teman-teman JF Pengembang Teknologi Pembelajaran atau PTP di BPKP Provinsi Jawa Barat dan seluruh tim yang bekerja dan bersusah payah untuk menyelesaikan penyusunan panduan implementasi model pembelajaran ramah. Alhamdulillah saya juga berkesempatan untuk hadir di sana, ikut berdiskusi dan mematangkan terkait dengan panduan implementasi model pembelajaran ramah yang disusun ini. Ada banyak hal yang menggembirakan bagi saya selaku staf ahli. Yang pertama karena selama penyusunan dan penerapan untuk SKP 3 Menteri terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan, diskusi yang terjadi seringnya itu terkait dengan kapan liburnya, kenapa harus belajar di sekolah. Nanti kalau pembelajaran di sekolah untuk bulan Ramadan, bagaimana dengan murid-murid yang non-Muslim? Diskusi banyak terjadi terkait dengan itu, tetapi alhamdulillah di BPKP Provinsi Jawa Barat memulai diskusinya untuk berikhtiar bagaimana mengembangkan model pembelajaran yang bisa digunakan atau dikembangkan pada bulan Ramadan. Nah, teman-teman BGP Provinsi Jawa Barat itu menyebutnya sebagai panduan implementasi model pembelajaran ramah. Nah, ini sangat berkaitan dengan nilai budaya ramah yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bagaimana Ibu tahu bahwa nilai ramah yang dikedepankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu merupakan singkatan dari responsif, akuntabel, M-nya itu melayani, adaptif, dan harmonis. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman BGP dalam panduan implementasi model pembelajaran ini juga mengusung kata ramah, meskipun secara singkatan ini berbeda. Ramah yang dimaksud oleh teman-teman BPGP Jabar dalam panduan ini itu adalah R-nya itu rekognisi, kemudian A-nya itu analisis, M-nya itu membuat aksi lanjut, dan hasil refleksi hanya. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu mencoba untuk mengkaitkan kedua hal ini antara nilai budaya ramah dengan model pembelajaran ramah, itu mohon dilihatnya secara utuh, tidak melihat secara linear satu-satu.
Misalkan bagaimana kalau di nilai utama itu ramah R-nya itu adalah responsif, itu tidak secara langsung kemudian berkorelasi dengan rekognisi meskipun sama-sama R. Jadi tidak secara linear antar huruf itu kemudian berhubungan. Tidak. Tetapi ini menjadi bagian yang utuh sebagai nilai utama ramah ya budaya yang dikembangkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan model pembelajaran ramah yang dikenalkan atau yang digunakan oleh teman-teman BGP dalam panduan pembelajaran ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Ramadan itu kita pahami betul bahwa merupakan bulan yang penuh berkah, yang sangat dinantikan oleh hampir semua umat manusia, umat Muslim khususnya di seluruh belahan dunia. Di bulan Ramadan itu saatnya kita untuk meningkatkan ibadah dan ketakwaan dan juga merefleksikan berbagai hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga ini akan menjadi momentum yang tepat untuk menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi kepada pembelajaran secara kognitif semata, secara akademik saja, tetapi ini kesempatan kita untuk bagaimana kita berikhtiar mewujudkan karakter murid yang insya Allah nanti akan bisa lebih mandiri, lebih islami, lebih berintegritas, dan memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Harapannya nanti antar murid, antar guru, guru dengan murid, itu nanti bisa muncul empati yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran pada bulan-bulan selain Ramadan. Nah, saya berharap semoga dengan pendekatan melalui panduan pembelajaran ramah ini, itu em, para guru itu dapat bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki ya untuk memberikan manfaat yang luas bagi dunia pendidikan serta bagaimana memperkuat peran sekolah untuk membentuk generasi bangsa, generasi yang akan datang yang lebih berkarakter dan juga memiliki akhlak mulia yang tinggi, sebagaimana visi yang dikedepankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini akan menjadi ikhtiar dan awal yang baik untuk pembelajaran di bulan Ramadan untuk tahun-tahun berikutnya. Jika nanti proses untuk pembelajaran dengan pendekatan ramah ini berhasil dan kemudian secara evaluasi kita anggap baik dan nanti kita bisa sempurnakan untuk bisa dijadikan sebagai kebijakan pada tataran nasional. Nah, untuk itu perlu dukungan Bapak Ibu semua, bagaimana meyakini bahwa model pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini betul-betul bisa memaksimalkan potensi siswa untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan lebih baik dan lebih hebat. Sekali lagi, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Em, Tadi karena diminta untuk membuka kegiatan ini, maka atas izin Bapak dan Ibu semua dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan sosialisasi panduan model pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini saya nyatakan dibuka. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abduh atas sambutan dan arahannya.
Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Yudi Yanuar MT dan Ibu Lia Zalilia Eskom MT beserta tim pengembang. Kepada Bapak Yudi beserta tim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Abdul, Muhammad Abdul, staf ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bidang teknologi pendidikan. Terima kasih Pak atas kesibukan Bapak bisa memberikan sambutan di sini Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga ke Pak Trisno, juga dalam keadaan kesibukan juga sedang di Sumedang juga Ibu dan Bapak ya, telah memberikan sambutan di awal. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Trisno, Pak Kepala itu sedang rapim di Solo, Ibu dan Bapak. Jadi tadi udah komunikasi juga, ya jadi Pak Trisno saja. Mohon maaf Pak Abdul dan Ibu dan Bapak semuanya. Nah Ibu dan Bapak, izin saya menampilkan PPT Ibu dan Bapak ya. Nah Ibu dan Bapak, ini PPT yang akan kita bahas. Sedikit saja Ibu dan Bapak, nanti kita ini ada dibagi kepada 4 satuan pendidikan. Nanti ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. Nanti Ibu dan Bapak akan diberi breakout room di kelas di satuan pendidikan masing-masing. Nanti teman-teman kami akan memberikan pengarahan atau menjelaskan tentang bahan penyertanya seperti apa Ibu dan Bapak. Nah Ibu dan Bapak, seperti telah dijelaskan tadi, Pak Abu telah menjelaskan juga bahwa kegiatan kami itu diawali sebenarnya dengan adanya surat edaran menteri itu Ibu dan Bapak. Lalu kami berinisiatif untuk membuat sebuah konsep pembelajaran ramah di bulan Ramadan dengan masukan dan arahan juga dari Pak Muhammad Abdul sebagai staf ahli menteri, kemudian juga dari kepala kami Pak Muhammad Atono, kemudian juga dari kepala bagian umum dan ketua tim kerja. Lalu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Pusat Data Informasi Ibu dan Bapak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang punya rumah pendidikan Ibu dan Bapak. Jadi harapannya nanti bahan-bahan yang Ibu dan Bapak nanti misalkan ada bahan penyerta segala macam pun nanti juga bisa kita masukkan ke Pusat Data Informasi di rumah pendidikan Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, ini salah satu latar belakang yang kita jadikan dasar untuk membuat pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah Astacita dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, di mana di situ memperkuat pembangunan sumber daya manusia, Ibu dan Bapak. Kemudian juga di Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2025-2045, itu ada di bagian ini, Ibu dan Bapak. Kalau bisa dilihat, bahwasanya pemerataan akses pendidikan, kemudian peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Nah, di sini ada kata-kata pengajaran dan pembelajaran. Itu hal yang berbeda, Ibu dan Bapak. Kemudian, selanjutnya, Ibu dan Bapak, adalah 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana di situ ada penguatan pendidikan karakter, kemudian ada penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Dari 6 itu yang kami ambil sebagai dasarnya. Selanjutnya ada surat edaran menteri tadi. Nah, tadi setelah disampaikan juga oleh Pak Muhammad Abdul, biasanya itu kita terfokus atau terpaku pada tanggalnya saja. Nah, tapi pembelajarannya seperti apa, itu tergantung dari sekolah masing-masing dan ibu guru masing-masing. Biasakan seperti itu. Nah, di sini kami mencoba untuk
pembelajaran ramah ini seperti ini. Kalau Ibu dan Bapak berkenan untuk melaksanakannya, alhamdulillah seperti itu Ibu dan Bapak ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul, kita jadikan ini sebagai piloting project. Nanti akan ada juga monitoring dan evaluasi selama pembelajaran ini Ibu dan Bapak di bulan Ramadan ini, sehingga nanti akan ada sebuah laporan yang bisa kita jadikan dalam bentuk naskah akademik seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti hasil ini bisa dijadikan pembelajaran ramah untuk di luar bulan Ramadan yang bisa diterapkan di seluruh Indonesia seperti itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya Ibu dan Bapak, maksud dan tujuan dari ini adalah ini Ibu dan Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul bahwa di kementerian itu ada nilai-nilai utama yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama itu adalah responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Jadi di sini kita misalkan sebagai guru, kita harus responsif terhadap anak, kita responsif, akuntabel terhadap apa yang kita lakukan di kelas. Kita harus melayani anak, adaptif, dan harmonis. Dan nanti akan kita jelaskan apa masing-masingnya itu. Yang jelas tujuan dari ini adalah pengembangan konsep pembelajaran ramah, sehingga kami dapat memberikan panduan pembelajaran ramah kepada guru, siswa, dan orang tua untuk implementasi pembelajaran pada bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Ibu dan Bapak. Nah, kami juga di sini, Ibu dan Bapak, kami tuliskan juga landasan yuridis. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada landasan religius, ada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Al-Mujadalah, kemudian hadis Bukhari, kemudian nilai iman dan takwa dan lain-lainnya itu. Ini kita jadikan sebagai landasan religius. Kemudian landasan filosofis juga kami masukkan di sini. Ibu dan Bapak, ada landasan filsafat pendidikan. Kemudian filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak pendidikan kita ya Ibu dan Bapak. Kemudian dari Ki Haji Ahmad Dahlan juga kita masukkan. Selanjutnya Ibu dan Bapak, nah landasan teorinya di sini kami ambil dari konstruktivisme Ibu dan Bapak, di mana di sini yang terbaru yang sebenarnya kami ambil dalam artian walaupun babonnya adalah Piaget, di sini adalah membangun pemahaman murid sendiri berdasarkan pengalaman belajar yang mereka miliki. Makanya nanti kenapa ada rekognisi dan lain sebagainya itu Ibu dan Bapak. Kemudian juga ada ZPD, di mana mendukung pembelajaran lebih efektif jika murid, dibimbing untuk mengembangkan konsep sendiri melalui pengalaman langsung. Jadi pengalaman langsung itulah Ibu dan Bapak yang kita harapkan dari anak-anak ini nanti seperti itu. Kemudian ada integrasi STEM. Nah, nanti kalau STEM-nya sudah paham, mau masuk ke STEM yang ada art-nya juga akan lebih mudah Ibu dan Bapak. Kemudian pembelajaran mendalam sebenarnya, bukan memakna, maaf di sini, di mana menekankan keterlibatan siswa dalam pengalaman belajar yang otentik, bermakna, dan transformatif, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, landasan psikologis pedagogisnya juga kita masukkan di sini sebagai dasar kami membuat konsep pembelajaran ramah ini. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, awalnya kami membuat survei terbatas dulu di awal-awal, tetapi kami tambahkan lagi, di mana di sini ada sejumlah 1.384 responden, Ibu dan Bapak, yang bisa saja di situ kami lihat ada yang berasal dari sekolah yang sama, ada juga yang satu sekolah, satu yang mengisi. Nah, tapi di sini ada sebanyak 48% itu adalah guru SD dari satuan pendidikan SD, kemudian yang kedua yang terbanyak adalah TK dan PAUD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan terakhir SMK di situ. Nah, kesimpulannya apa dari survei tersebut? Sekolah merubah pola pembelajaran selama bulan Ramadan. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Karena kan kemarin biasanya full, nah ini kan harus ada menyesuaikan diri dengan bulan Ramadan. Kemudian pola perubahan yang dilakukan diantaranya adalah perubahan jam dan peningkatan kegiatan keagamaan.
Kemudian tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu, aktivitas, penurunan konsentrasi, dan kelelahan fisik dari murid, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Pemda memang sudah memberikan panduan terkait dengan pembelajaran di bulan Ramadan, seperti itu. Kemudian sekolah memerlukan panduan juga yang lebih khusus untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif dirasakan efektif dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, itu dari kesimpulan yang kami dapatkan dari kami Ramu, Ibu dan Bapak ya. Selanjutnya, rekomendasinya apa? Yang pertama adalah menyusun rancangan pembelajaran panduan di bulan Ramadan, di mana ini lebih khusus Ibu dan Bapak, kemudian bisa diterapkan oleh para guru nantinya di sekolah masing-masing. Kemudian rancangan panduan pembelajaran di bulan Ramadan yang disesuaikan dengan surat edaran 3 Menteri. Nah, itu rekomendasinya. Nah, dari sinilah kami Ibu dan Bapak membuat panduan ini Ibu dan Bapak. Selanjutnya, nah ini konsepnya Ibu dan Bapak. Konsep pembelajaran ramah di bulan Ramadan itu apa? Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Abdul bahwasannya di sini model yang kami sebut ini bukan model pembelajaran atau model of teachings yang Bruce Joyce, di mana kalau yang Bruce Joyce itu kan dia menggunakan model, kalau diartikan model pengajaran ya Ibu dan Bapak ya, itu harus sesuai Sinta. Kalau di sini yang kami maksud dengan modelnya ini adalah contoh atau bentuk Ibu dan Bapak. Jadi jangan salah kaprah dulu Ibu dan Bapak, kok model kok lari ke pendekatan. Nah, kami di sini nilai utama ini kami integrasikan dengan pendekatan ramah yang kami kembangkan Ibu dan Bapak, di mana R-nya di sini adalah rekognisi, di mana kegiatannya itu adalah nantinya mengenali dan mengidentifikasi pemahaman awal, pengalaman atau nilai-nilai yang sudah siswa miliki atau murid miliki sebelum memulai pembelajaran. Nah, kemudian analisis Ibu dan Bapak menganalisis informasi data atau konsep untuk memahami lebih dalam dan menemukan solusi. Selanjutnya menghasilkan karya, proyek atau solusi berbasis kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, aksi lanjutan menerapkan hasil pembelajaran dalam konteks nyata, baik melalui eksperimen, implementasi, proyek, atau aksi sosial. Nah, terakhir, hasil refleksi, menyampaikan hasil dan merefleksikan proses pembelajaran, mengevaluasi perubahan pemahaman serta dampaknya terhadap sikap, perilaku, dan praktik kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu dan Bapak, harapannya dari pendekatan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas ini, murid tidak hanya paham terhadap materinya, Ibu dan Bapak, tapi mereka sendiri bisa melakukan aksi setelah mereka paham tadi, Ibu dan Bapak. Kemudian kembali melakukan refleksi atau hasil refleksinya itu apa, Ibu dan Bapak. Nah, ini yang kita harapkan, yang kami harapkan, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, pembelajaran ramah sendiri seperti ini, Ibu dan Bapak, merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang reflektif, analitis, produktif, dan berorientasi pada aksi dengan nilai utama ramah. Nilai utama ramah yang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu dan Bapak. Kemudian ramah disusun berdasarkan prinsip kognitivisme, di mana di situ ada berbasis pengalaman dan pembelajaran mendalam, Ibu dan Bapak. Nah, ini Ibu dan Bapak ya. Nah, tadi akronimnya tadi kalau dijabarkan ada kognisi, analisis, membuat aksi lanjut, dan hasil refleksi. Prinsip dasarnya adalah berbasis inquiry, berorientasi pada pengalaman, kreativitas, dan inovasi, menanamkan nilai karakter, fleksibel, dan kontekstual. Nah, selanjutnya keunggulannya adalah mudah diingat Ibu dan Bapak, kata-kata ramahnya dan bermakna positif, lalu mendukung pembelajaran mendalam, dan yang ketiga bisa diinteraksikan dengan STEM. Nah, untuk lengkapnya nanti Ibu dan Bapak ini akan ada di panduan Ibu dan Bapak. Nanti akan kita lihatkan sedikit tentang panduannya. Jadi frameworknya seperti ini Ibu dan Bapak. Dimensi konteks dan lingkungan ini sebagai input, Ibu dan Bapak, lingkungan pembelajarannya, peran guru dan orang tua, lalu kebijakan di sekolah dan seterusnya. Kemudian prosesnya mengikuti pendekatan ramah tadi. Nah, hasilnya, outputnya 8 dimensi profil kelulusan. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, kalau kita lihat integrasi nilai ramah dengan pendekatan ramah, jadi
kalau nilai ramahnya itu kita sebagai guru, Ibu dan Bapak, jadi kita harus responsif, seperti yang tadi dijelaskan. Kalau pendekatan ramahnya di saat kita melakukan pembelajaran ke anak-anak. Nah, contoh responsif misalkan Ibu dan Bapak, di sini pas di saat rekognisi, guru merespon dengan cepat kebutuhan siswa dengan mengalami pemahaman awal, pengalaman, dan nilai-nilai yang sudah dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. Nah, contoh Ibu dan Bapak, ini kegiatan persepsi sebenarnya itu adalah salah satu contoh kita harus responsif terhadap anak Ibu dan Bapak. Bisa saja pas kita melakukan persepsi, nah ini juga ada juga yang hanya melakukan refleksi terhadap pembelajaran sebelumnya, tapi ada juga sehingga misalkan refleksi anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang fotosintesis, ditanya dulu anak-anak kan biasa seperti itu Ibu dan Bapak ya, kemudian lalu lanjut hari ini kita akan belajar tujuan pembelajaran kita adalah A, B, C, D, misalkan seperti itu. Nah, harapannya Ibu dan Bapak di saat rekognisi ini, kegiatan persepsi yang akan kita bangun, kita sampaikan ke anak adalah pemahaman awalnya seperti apa. Contoh, kita akan mengajarkan tentang siklus air, misalkan Ibu dan Bapak, kalau untuk di SD, mohon maaf. Misalkan berarti yang kita tanyakan adalah, Nana pagi-pagi, siapa yang sholat subuh ke masjid, misalkan. Nah, mungkin ada yang menjawab ya Ibu dan Bapak. Kemudian, Nana, kira-kira air yang kalian gunakan untuk wudhu itu berasal dari mana misalkan. Nah, ada mungkin yang menjawab dari sumur, dari PDAM, dari macam-macam lah Ibu dan Bapak ya. Kemudian setelah itu kita bisa lanjutkan lagi, anak-anak, kalian kan sudah wudhu atau mandi lah misalkan Ibu dan Bapak. Airnya itu mengalirnya kemana? Nah, kan seperti itu Ibu dan Bapak ya. Pasti mereka juga akan ada yang menjawab, ada yang mengalir ke got, ada yang ke mana lagi, dan lain seterusnya. Nah, barulah Ibu dan Bapak, kalau kita rasa anak-anak ini pemahamannya sudah baik, berarti bisa saja langkah selanjutnya kita langsung bisa terapkan di kegiatan inti tanpa menggunakan media video, misalkan Ibu dan Bapak. Tapi kalau masih misalkan mereka juga masih belum paham, bisa saja di awal kegiatan inti kita gunakan media video sebagai tools untuk menambah pemahaman mereka di dalam melakukan diskusi atau kegiatan seterusnya nanti di kegiatan inti, Ibu dan Bapak. Sehingga nantinya harapannya adalah pas di akhir mereka akan momen ahanya muncul Ibu dan Bapak. Oh, ini yang kalau kita kan taunya aha gitu ya. Jadi kan sebenarnya oh ini yang dimaksud dengan Ibu atau Pak Guru tadi. Kenapa kita bertanya dari awal? Kenapa kita wudhu, airnya mengalir kemana dan seterusnya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Kemudian analisis misalkan Ibu dan Bapak, guru menyediakan materi dan sumber belajar yang relevan. Nah, sesuai yang tadi Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya membuat guru merespon kreativitas siswa dengan memberikan kebebasan untuk menghasilkan karya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, kreativitas muncul jika mereka kritis, Ibu dan Bapak. Jadi kalau tidak kritis, dia tidak akan kreatif. Jadi kenapa susunannya itu kritis dulu baru kreatif? Karena orang kritis belum tentu kreatif, tapi orang kreatif pasti mereka kritis, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, aksi selanjutnya apa? Jadi kan mereka sudah membuat itu, Ibu dan Bapak, kalau dalam konteks nyatanya apa? Nanti kan mereka berpikir juga, Ibu dan Bapak. Selanjutnya, hasil refleksi. Kalau untuk responsif itu, hasil refleksi siswa itu kita berikan umpan balik yang baik, konstruktif, dan mendukung proses evaluasi diri. Nah, ini kan kalau di dalam pembelajaran mendalam pun, ini kan diharapkan evaluasi itu dilakukan oleh diri sendiri, oleh anak, Ibu dan Bapak ya, seperti itu. Selanjutnya, akuntabel. Nah, ini penjelasan saja Ibu dan Bapak, nanti kita akan sampaikan juga ininya. Contohnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran tadi kan ya, kriteria penilaiannya seperti apa kan kita harus lakukan itu Ibu dan Bapak. Kemudian analisisnya apa? Sistematis dan terukur yang kita lihat dengan melibatkan siswa dalam pengumpulan dan interpretasi data Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya sampai nanti Ibu dan Bapak ada melayani juga. Kemudian ada adaptif dan kemudian ada harmonis. Nah, harmonis di sini Ibu dan Bapak, guru melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses rekognisi untuk memahami latar belakang siswa.
Nah, bisa saja nanti Ibu dan Bapak, nanti ada contoh-contoh bahan penyerta yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman Ibu dan Bapak, di mana misalkan untuk pembelajaran mandiri bisa saja mereka nanti bertanya kepada orang tua, bertanya kepada tokoh masyarakat dan seterusnya dalam proses rekognisi tadi Ibu dan Bapak. Kemudian analisisnya berarti kan ada kolaborasi antara guru, siswa, dan masyarakat tentunya dalam proses analisis nantinya, dan orang tua juga pastinya. Kemudian hasil refleksi yang terakhir melibatkan seluruh aktor pendidikan dalam proses refleksi. Nah, apa maksudnya Ibu dan Bapak dari sini semua? Ibu dan Bapak, mungkin kita belajar selama ini belajar tentang bidang datar dulu lah mungkin ya. Dulu kita belajar bidang datar, kita belajar bangun ruang. Rata-rata kita menghafal rumus Ibu dan Bapak. Kenapa? Karena kita hanya tahu konsepnya saja. Tapi apa sih penggunaan di dalam konteks nyata dan seterusnya itu kadang kita belum paham juga Ibu dan Bapak, karena mungkin dulu kurikulumnya mendukungnya seperti itu. Nah, sekarang kan kurikulum kan eh, berubah Ibu dan Bapak ya, sesuai dengan tantangan zaman. Jadi kita juga harus menyesuaikan diri Ibu dan Bapak. Contoh sama saya sering bicara misalkan 24 kurang 6 misalkan jadi 18 kan gitu ya Ibu dan Bapak. Tapi biasanya 24 kurang 6, 4 kurang 6 kita pinjam dulu. Nah, kata-kata pinjam Ibu dan Bapak itu membekas di kita. Sehingga mohon maaf banyak juga teman-teman kita baru diangkat sebagai P3K, diangkat jadi PNS, bank sudah datang untuk menawarkan untuk apa namanya itu pinjaman. Nah, kita kan akhirnya wajar kalau survei guru di Jawa Barat itu pinjolnya tertinggi Ibu dan Bapak. Karena kita mungkin dulu ingatnya 24 kurang 6, 18 itu kalau 4 kurang 6 tidak bisa, kita pinjam dulu. Nah, itu kan kata-kata yang sebaiknya kita hindari kata-kata negatif tersebut Ibu dan Bapak. Karena makanya kalau kita lihat di buku kurikulum, di buku yang Ibu dan Bapak lihat kan 24 misalkan itu dipecah Ibu dan Bapak ya. Nah, ada puluhan, ada satuan, kemudian baru dikurangi kan seperti itu Ibu dan Bapak ya. Kemudian sebenarnya kan 4 dikurang 6 itu kan sebenarnya bisa saja itu kan minus Ibu dan Bapak ya. Minus 4 kurang 6 itu kan minus 2 misalkan. Nah, jadi kan 20 kurang 2 berapa? Jadi 18. Walaupun Ibu dan Bapak kita cara cepat juga ya Ibu dan Bapak, tetapi kita sebaik mungkin menghindari kata-kata yang yang negatif yang akan diingat seterusnya oleh anak murid kita Ibu dan Bapak. Kemudian Ibu dan Bapak kayak bidang data, bangun ruang juga sama, kita banyak ngapal rumus karena kita tahunya seperti itu. Tapi kan bisa saja nanti misalkan coba kalian lihat bangun ruang di rumah kalian, kalian hitung panjangnya, lebarnya, tingginya. Nah, kalian hitung volumenya seperti itu. Nah, itu kan, oh ini gunanya volume itu, ini rumus luas itu gini untuk aplikasi di kegiatan atau kontekstualnya Ibu dan Bapak. Selanjutnya Ibu dan Bapak, sumber belajar yang Ibu dan Bapak bisa gunakan adalah rumah pendidikan pastinya. Di sana ada ruang GTK dan lain-lainnya Ibu dan Bapak bisa digunakan. Kemudian juga Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan yang namanya buku kemdikbud.go.id. Di situ ada buku untuk semua, banyak, ada 4 berapa juta ya buku yang ada di situ. Kemudian ada di kemdikbud.go.id, ini adalah untuk literasi digital dan seterusnya, numerasi. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat juga di sini. Selanjutnya untuk implementasi, ini contoh saja Ibu dan Bapak, tapi tidak akan kami jelaskan dulu, nanti di jenjang masing-masing saja Ibu dan Bapak oleh teman-teman. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini link yang bisa Ibu dan Bapak lihat di situ, di mana di situ ada apa namanya, ada isinya Ibu dan Bapak. Ini dalam bentuk microsite, ada panduan, ada contoh-contoh bahan penyerta yang ada di situ yang bisa Ibu dan Bapak ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu Ibu dan Bapak. Ini akan saya lihatkan sedikit, mohon izin sebentar Ibu dan Bapak. Ini bukunya.
Ini Bunda Bapak, ini panduan implementasinya. Ini kemudian inilah Ibu dan Bapak, ini ada Pak Abdul, kemudian nah di dalam buku ini Ibu dan Bapak ada 4 bagian Ibu dan Bapak. Ada memudahkan penggunaan ramah di satuan pendidikan. Jadi ramahnya yang kementerian ya Ibu dan Bapak yang diharapkan bisa diterapkan di satuan pendidikan. Kemudian yang konsep ramahnya sendiri, kemudian peran guru, sekolah dan orang tua seperti apa, semua belajar. Nah, kami tidak bikin banyak Ibu dan Bapak biar tidak bosan juga terlampau banyak membacanya Ibu dan Bapak. Jadi di sini pasti ininya di sini kami jelaskan Ibu dan Bapak ya. Pentingnya budaya ramah itu apa? Selanjutnya, nah Ibu dan Bapak bisa membaca sendiri, nanti berdiskusi dengan teman-teman Ibu dan Bapak. Selanjutnya di sini ada pembelajaran ramah. Nah ini ya Ibu dan Bapak tanggal hari Kamis sudah mulai Ibu dan Bapak. Nah, pembelajaran mandiri dan di sekolah seperti apa dan Ibu. Nah, ramahnya sendiri seperti apa. Nah, di sini dijelaskan Ibu dan Bapak. Di sini tidak dijelaskan ini adalah bentuk contoh atau acuan. Nah, Ibu dan Bapak di sini ya. Jadi yang mengintegrasikan ramah dengan pendekatan ramah seperti itu Ibu dan Bapak. Prinsipnya lebih lengkapnya ada di sini Ibu dan Bapak. Kalau tadi kan tidak terlampau lengkap, keunggulannya ada di sini. Langkah-langkahnya, nah ini Ibu dan Bapak langkah-langkah yang Ibu dan Bapak bisa lakukan, temanya apa, definisi tujuan pembelajarannya apa, definisinya seperti apa, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini linknya Ibu dan Bapak ya, karena contoh-contohnya ada di sini, ada satu-satu sih kami bikin Ibu dan Bapak, karena tapi terintegrasi ada pembelajaran itu tidak hanya IPA, semuanya dalam bentuk tematik Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak bisa nanti diskusi dengan teman-teman. Kemudian peran gurunya apa? Di sini kami sampaikan juga Ibu dan Bapak dalam peran gurunya sebagai apa, kemudian sekolah sebagai apa, orang tua seperti apa, dan seterusnya Ibu dan Bapak. Selanjutnya sinerginya itu seperti apa? Nah ini ada di sini Ibu dan Bapak ya. Ada penjelasan di situ, lalu kemudian bagian 4 itu adalah sumber belajar dari implementasi model pemilihan ramah. Ibu dan Bapak bisa ngambil dari situ atau dari yang lainnya, seperti itu. Isi dari, satu lagi Ibu dan Bapak, isi dari link yang ini Ibu dan Bapak ya. Ini kami sudah siapkan. Nah ini Ibu dan Bapak, panduannya ada di sini, kemudian bahan penyertanya, kemudian ada video grafis, lalu kemudian ada panduan orang tua juga. Panduan orang tua itu nanti ada checklist segala macam lah Ibu dan Bapak. Jadi mudah-mudahan ini kami bisa membantu Ibu dan Bapak dalam pembelajaran di bulan Ramadan nanti seperti itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bu Lia. Terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang tidak disukai oleh Ibu dan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau. Ya, Bu Amelnya lagi di bawah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan ini. Kami apresiasi sedalam-dalamnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa hadir dan bersedia untuk mengimplementasikan uji coba pembelajaran ramah di bulan Ramadan. Yang terhormat Bapak Staf Khusus Bidang Teknologi Pendidikan, Pak Abu, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak yang diwakili oleh tim 3, dan yang terhormat Bapak Ibu semua. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari PT PBPK Jabar berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana strategi pembelajaran yang ramah ya pada bulan Ramadan ini, Bapak Ibu ya.
Ya, pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, eh, itu seperti yang telah dibicarakan oleh Bapak Staf khusus Kemendikbudrismen, Pak Abdul, itu inginnya memberi harapan kepada Bapak Ibu yang jelas bagaimana nanti Bapak Ibu memberikan strategi pembelajaran pada saat libur, pada saat pembelajaran di kelas, pada saat nanti libur menjelang Idul Fitri juga Bapak Ibu ya. Karena ini merupakan keresahan kami juga Bapak Ibu ya. Sebetulnya kualitas pembelajaran pada saat bulan Ramadan itu sangat eh, efektif juga Bapak Ibu ya, meskipun jamnya dikurangi yang asalnya misalkan 45 menit menjadi 30 menit dan lain sebagainya, dan banyak eh, kebijakan-kebijakan dari kementerian maupun dari dinas pendidikan yang menginstruksikan untuk mengintegrasikan dengan ibadah Ramadan. Itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kami berinisiatif, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu bagaimana strategi pembelajaran yang akan diberikan kepada murid-murid kita, Bapak Ibu ya. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu juga sudah sangat gamblang diberikan oleh Pak Yudi apa itu ramah, kemudian bagaimana ramah dihubungkan dengan ramahnya slogan dari Pak Menteri gitu ya, untuk apa? Untuk meningkatkan pendidikan bermutu di semua. Itu Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu kurang besar? Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini berawal dari SE 3 Menteri yang memberikan kebijakan bahwa pembelajaran di bulan Ramadan ada libur tadi seperti yang disebutkan Pak Yudi ya. Kemudian masuk di sekolah, kemudian masuk libur lagi nanti menjelang bulan puasa. Dan bagaimana kita strateginya untuk memberikan pembelajaran yang tetap akademis seperti kata Pak Abdul tadi, tetapi tetap memperkuat aspek spiritual, sosial, dan karakter murid. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga di sini diajak untuk dikenalkan bagaimana sih pembelajaran yang tadi berkesedaran, kemudian pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran yang menyenangkan. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau selama ini teori bagaimana itu deep learning. Nah, sekarang kita coba nih bagaimana eh, pendekatan deep learning ini yang tadi berkesadaran, kemudian menyenangkan dan bermakna ini kita terapkan di sekolah sehingga Bapak Ibu tuh sudah nggak kebingungan sebetulnya deep learning itu model atau kurikulum baru begitu ya. Nah, seperti kata Pak Menteri tadi ya, yang Pak Menteri bicarakan bahwa deep learning itu bukan sebuah kurikulum baru, tetapi bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum manapun. Begitupun dengan ramah yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu ya, pendekatan pembelajaran gitu. Harus berurut tidak gitu, gitu ya. Kalau sebuah model itu harus berurut, mulai dari tadi ya rekognisi sampai dengan hasil refleksi. Tetapi kalau sebagai pendekatan boleh saja tidak berurut, boleh juga nanti dibagi-bagi. Nanti kita bisa lihat di bahan penyerta Bapak Ibu ya. Pentingnya budaya ramah Bapak Ibu, gitu ya. Terima kasih Bu Arita nih salah menggagas panduan segitu lengkapnya, gitu ya. Ini meningkatkan kualitas interaksi di satuan pendidikan. Betul, kita kan ada trinitas Bapak Ibu ya, ada guru,
ada murid atau siswa, kemudian ada orang tua juga. Nah, orang tua adalah eh, ini juga Bapak Ibu yang kalau kita libatkan dalam pembelajaran itu menjadi sebuah aset yang tidak terhingga. Nah, kami ingin memberikan eh, sebuah pelajaran atau sebuah pengalaman bahwa orang tua juga ketika anak belajar mandiri di rumahnya itu merupakan aset atau learning partnership yang juga bisa dijadikan oleh siswa kita sebagai partner belajar, kemudian sebagai sumber belajar juga, dan sebagai partner kita gitu ya dalam memberikan pembelajaran kepada murid kita. Tentunya Bapak Ibu nanti akan meramunya sehingga orang tua bisa terlibat pada saat pembelajaran mandiri itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua menumbuhkan karakter positif pada murid. Betul gitu ya. Di sini juga akan terlihat sekali pada saat mandiri. Kan biasanya Bapak Ibu membimbing di sekolah ya, ini materinya pelajari, kemudian ini tugasnya, ini formatifnya, ujiannya. Nah, di sini di pelajaran yang mandiri juga siswa itu diminta atau akan diberikan pengalaman bagaimana dia bisa mengidentifikasi, bagaimana dia mencari atau merekomendasi pengetahuannya dari mana, dari internet, dari AI boleh gitu ya, boleh saja untuk memperkaya pengetahuan. Terus kemudian dari mana lagi, dari orang tua atau dari mana, dari ustadz atau dari sumber-sumber belajar lain yang sudah terpercaya, misalkan dari eh, Bapak Ibu yang ahli di mapelnya, kemudian dari puskesmas dan dari masyarakat luas gitu ya. Selain itu mereka diminta untuk memberikan toleransi juga gitu ya, nanti di akhir pada saat di mandiri terakhir, anak-anak juga diminta untuk bagaimana dia menganalisis, kemudian menghubungkan dari apa yang telah dilakukan kesehariannya ini, sehingga dikomunikasikan kepada orang tuanya. Kemudian direfleksikan bersama, bukan untuk menilai atau menjudge gitu ya, bahwa apa yang telah dilakukan orang tua itu salah, tetapi untuk merefleksi ke depan itu seharusnya seperti apa sih kegiatan ibadah di bulan Ramadan dikaitkan dengan pembelajaran sehingga kita bisa apa memaknai bahwa ibadah di bulan Ramadan itu sebetulnya adalah sangat baik kalau kita seperti apa gitu. Nah, itu yang diinginkan dari karakter positif siswa ini. Ada kritisnya, empatinya gitu ya, komunikasi kepada orang tua, dan tentunya nanti ada toleransi betul sekali di sini karena pada saat pembelajaran di aksi lanjut, siswa itu diminta untuk eh, melihat peduli sekitar ke masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan kepada masyarakat? Apa yang bisa kita lakukan kepada lingkungan, gitu ya, dan lain sebagainya. Kita melihat apa yang akan dilanjutkan selanjutnya oleh siswa itu. Apakah ingin berkampanye tentang hidup yang sehat, misalnya, apakah ingin berkampanye, misalkan makanan pembuka puasa yang baik dan sehat itu seperti apa, atau mengkampanyekan bagaimana peduli terhadap lingkungan sehingga cuaca kita ke depan ini nggak panas-panas, itu harus apa gitu. Nah, itu yang diinginkan dari sini ya Bapak Ibu ya, memaknainya dengan tentunya dengan menyenangkan betul karena nggak banyak gitu ya ininya tugasnya. Bayangin Bapak Ibu ya, kalau yang di SD sudah biasa tematik. Tapi kalau misalkan masing-masing gurunya guru mapel PAI, guru mapel olahraga, guru kelas itu memberikan proyek di setiap hari pada saat mandiri, kebayang. Orang tua aja protes nih, apalagi sih banyak banget tugasnya gitu. Kemudian siswanya juga udah stres duluan. Banyak tugas yang harus dikerjakan pada saat itu. Sehingga nanti pada saat ke kelas itu udah, Bu saya setor ini, Bu saya setor itu, Pak saya setor itu. Begitu ya. Tetapi kenapa kita berikan tematik dari ini berasal dari survei kebutuhan kita juga. Karena Bapak Ibu juga menginginkan tematik mudah dan menyenangkan tentunya kepada siswa. Dan kontekstual sesuai dengan keseharian mereka. Mereka memotret atau misalkan membuat, kemudian mendesain itu sesuatu yang menimbulkan kritis dan menyenangkan.
Kemudian mencegah konflik dan perilaku negatifnya. Siswa juga atau murid juga diberikan bagaimana caranya kita memberikan respon kepada orang lain tadi ya, responsif, harmonis, respon kepada murid lain, respon kepada guru, respon kepada orang tua gitu ya, respon kepada masyarakat dan lain sebagainya. Harmonis ketika saat di tim kerjanya, harmonis pada saat di rumah, harmonis juga ketika nanti peduli kepada masyarakat dan sesama. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, mendukung pembelajaran bermakna, bersadar dan menggunakan. Betul, ketika dia sadar, oh ternyata gitu ya, di murid yang misalkan yang SMA nih ya, murid yang SMA, ternyata ketika kita eh, setiap hari makan buka puasa dengan sirup, dengan kolak, setiap hari itu kalorinya berapa? Dampak ke depan kalau dilakukan setiap hari sepanjang tahun, tidak bulan puasa aja gitu ya, nanti saya gimana? Apakah beresiko terhadap ginjal, beresiko terhadap sehat pencernaan, dan harus apa yang harus saya lakukan? Tentunya menjaga apa? Pola hidup, pola sehat, pola istirahat. Nah, seperti itu. Itu yang dengan sadar dia mulai, oh ini ternyata. Ketika di sekolah saya dikasih tahu bahwa kata guru biologi itu makronutrien itu ini, mikronutrien ini, senyawa karbon itu ini gitu ya. Dia ketika di kehidupannya, oh senyawa karbon tuh makanannya ini gitu ya. Ini rumusnya, kemudian perhitungan molasenya seperti apa. Terus kata makro nutrien misalkan, oh ini mikronutrien, ini vitamin, ini mineral, kemudian makronya, ada nutrisinya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Berapa sih yang dibutuhkan untuk saya? Kemudian biar nggak lemes, biar tetap sehat gitu ya. Gimana sih olahraganya? Dan itu sadar dia melakukan itu. Terus kemudian dia sadar, oh ayat-ayat Al-Quran tentang pahala, tentang hadis-hadis ayat Quran tentang berbuka puasa itu sangat relevan ya dalam kehidupan dia dengan sadar dan memaknainya. Ke depan saya harus apa? Menjaga pola hidup, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat agar apa? Tetap fit ibadah di bulan Ramadan. Itu salah satu contoh. Tentunya banyak contoh di TK seperti apa, di SD seperti apa, di SMP seperti apa, dan di SMA seperti apa. Ya, semakin penasaran kan Bapak Ibu ya? Iya, oke. Kalau melakukan seperti ini, dia sepertinya berdampak panjang diinginkannya Bapak Ibu. Dan tentunya diingat, oh ternyata kalau saya begini tuh nanti dampaknya begini gitu ya. Kalau saya begini nanti begini. Oh ternyata begini. Oh, banyak ahaknya kalau kata Pak Yudi itu ya. Ternyata oh begini. Oh kalau di sekolah tuh ini kenyataan di kontekstualnya ini gitu. Nggak nanya lagi apa sih fungsinya belajar kimia. Nggak nanya lagi apa sih fungsinya belajar IPA. Saya nggak suka IPA misalkan. Banyak hitungannya. Padahal kan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Ini bagaimana menerapkan strateginya, Bapak Ibu. Ya, menerapkan nilai ramah, gunakan pembelakatan berbasis karakter, gitu ya. Ya, mohon maaf. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung. Betul, gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita tematik, tentunya kita sudah menciptakan keharmonisan di sekolah juga. Saya berdiskusi dengan guru mapel olahraga. Saya berdiskusi dengan guru mapel PAI. Saya berdiskusi dengan guru mapel informatika. Misalkan saya juga berdiskusi dengan guru mapel matematik. Misalkan saya berdiskusi dengan guru mapel bahasa. Misalkan bisa jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sehingga kita berkolaborasi bersama untuk tadi mewujudkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan gitu. Oke, kemudian meningkatkan komunikasi yang positif dan terbuka. Betul, nanti siswa berkomunikasi dengan orang tuanya. Ketika dia memproyeksikan kepada masyarakat, dia berkomunikasi dengan masyarakat. Ketika dia melaporkan, mengkomunikasikan dengan guru dan murid yang lain, diberikan umpan balik dari guru dan murid yang lain, gitu ya. Terbuka juga dia mau menerima, tidak belajar untuk mempertahankan, tetapi menerima dan memberikan
hal yang positif juga ya. Dan ini memberikan penghargaan atas perilaku. Betul gitu ya. Bapak Ibu juga bisa memberikan oke, misalkan yang mendapat like terbanyak hari ini siapa, berikan nilai tambahan atau bisa memberikan bintang dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu juga bisa menggunakan storytelling atau ide generatif tentang pentingnya bagaimana etika-etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Bapak Ibu ya yang ingin kita libatkan Trinitas Pendidikan orang tua, guru, siswa, dan nantinya inginnya ke masyarakat luas. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran ramah itu bisa jadi ramahnya di sini semua. R, A tadi rekognisi, analisis, M-nya membuat, A-nya itu aksi lanjut, H-nya hasil refleksi, dimandiri semua boleh. Nah, ini pendekatan. Kemudian pada saat pembelajaran di sekolah, ramah juga semuanya, boleh juga. Atau misalkan RAM-nya di sini, kemudian AN aksi lanjut, hasil refleksinya di pembelajaran, kemudian pada saat Idul Fitri di refleksi juga, boleh gitu ya. Atau misalkan di Mandiri itu satu ramah semua, kemudian di secara pembelajaran sekolah ramah juga semua. Kemudian pada saat Idul Fitri itu untuk refleksi saja, boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada patokan ramahnya itu harus berurutan, kemudian harus bersiklus, tidak. Karena ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ya. Modelnya itu sebagai acuan atau contoh saja untuk pendekatan pembelajaran yang dinamakan dengan tadi ramah. Ya, ramah ini juga mengutamakan nilai-nilai dari ramahnya Pak Menteri atau responsif tadi ketika kita memberikan respon terhadap pembelajaran, respon kepada orang tua, respon kepada murid yang lain, akuntabel bisa diukur kemampuan awalnya seperti apa sih, setelah diberikan treatment seperti apa, atau dia bisa mengukur pembelajarannya, self assessment dan lain-lain, melayani tentunya ya. Bapak Ibu juga memberikan layanan kepada anak, adaptif, bisa diintegrasikan dengan teknologi terbaru misalkan gitu ya. AI di SMA boleh, boleh gitu ya. Kemudian kita ajarkan siswa, boleh, boleh. Tapi bagaimana kita mensiasati AI ini biar tidak copy paste untuk sebagai tugas yang diunggah atau yang diupload siswa gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tadi akronim dari pendekatan ramahnya sendiri ya. Ada rekognisi tadi, mengenali, mengidentifikasi, ada analisis, ada membuat, kemudian aksi lanjut, hasil dan hasil refleksi gitu ya. Ini prinsip pembelajarannya seperti biasa Bapak Ibu ya, fleksibel gitu ya, kontekstual yang utama karena kalau Bapak Ibu biasanya di bulan Ramadan itu guru PAI yang lebih banyak porsinya, di sini bisa jadi lebih kontekstual dan fleksibel. Jadi semua mapel-mapel yang terkait bisa dijadikan mapel kolaboratif. Ini tentunya mendorong inovasi dan kolaborasi melibatkan teknologi. Tentunya berbasis project atau problem, ya. Keunggulan ramah, mudah diingat, dan bermakna positif. Tadi betul, dengan saya belajar cuaca, misalkan yang di SD, oh iya, cuaca itu IPA gitu ya, dengan cuaca begini, apa yang harus saya lakukan ke depan? Oh ternyata seperti ini, gitu. Apa yang akan saya pedulikan dengan lingkungan? Oh seperti ini. Ya, mudah diingat dan bisa diintegrasikan. Langkah-langkahnya ini yang kami bagikan kepada Bapak Ibu adalah bahan penyerta setiap jenjang ya. Bahan penyerta EK, bahan penyerta SD, bahan penyerta SMP, dan bahan penyerta SMA. Bu, apakah harus di ATM atau dilaksanakan sesuai bahan penyerta? Tidak ya Bapak Ibu ya. Bu, oleh sebagian sesuai kondisi sekolah, boleh banget gitu ya. Bu, boleh dimodifikasi, boleh banget gitu ya. Jadi yang kami berikan adalah sebagai referensi saja, sebagai contoh saja. Kalau Bapak Ibu ingin membuat ramah versi Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan pertama kali?
Ya, tentunya yang pertama tentukan tema. Nah, tema itu misalkan saya ingin tema di sekolah saya tuh ini. Saya bisa berkolaborasi dengan guru mana saja nih, materi apa saja nih. Nah, gitu. Tentunya harus disisipkan tentang ibadahnya, akhlaknya, nilai-nilai sosial, dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin membuat sendiri adalah tentukan tema, siapa yang bisa diajak kolaborasi, kontekstual, masukkan ibadah, akhlak, juga sesuai dengan kebutuhan siswa. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, nah sudah ada nih mapelnya, misalkan tadi kalau saya ingin bahasa, ingin olahraga, kemudian ingin biologi, kemudian ingin kesenian, misalkan. Baru dari situ saya udah dapat identifikasi, kita ngobrol. Tiap mapel ini adalah menentukan tujuan di mana hasil akhirnya hanya satu proyek, tapi dinilai oleh beberapa mapel. Pada saat apa anak dinilai untuk mapel ini, pada saat apa anak dinilai untuk mapel ini. Jadi tidak semua mapel ada empat, misalkan ada 4 mapel, ada 4 proyek, tidak satu proyek untuk semua mapel. Maka di sini disepakati tujuan pembelajarannya apa, seperti apa baiknya, gitu ya. Kemudian baru merancang kegiatan rekognisi. Nah, tadi pengalaman siswanya seperti apa? Diberikan pengalaman untuk melihat informasi, mengambil informasi, bisa dari internet, bisa tanya ke orang tua. Kalau TK, Bu gimana TK kan susah ya. Langsung saja dengan orang tua. Kita bisa diskusi langsung gitu ya. SD juga sama gitu ya. Kalau tidak memungkinkan mencari sendiri bisa langsung ke orang tua, bisa ke Pak Ustadz atau orang di rumah gitu ya. Kemudian diskusi, observasi, dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan kegiatan analisis. Tadi analisis itu seperti apa? Apakah yang dianalisis per mapel? Boleh ya. Kalau misalkan Bu, memungkinkan ketika nanti analisisnya pada saat mandiri itu mapel A seperti ini, mapel B seperti ini, mapel C seperti ini, boleh. Tapi tidak memberatkan gitu ya. Tetap sederhana untuk tadi menyenangkan. Ya. Kemudian pada saat di kelas juga sama analisis untuk mapel ini boleh gitu ya. Tapi tetap pada satu proyek. Untuk aksi lanjut, misalkan satu proyek aksi lanjutnya adalah membuat menu sehat, kemudian pola hidup sehat, pola istirahat sehat, pola olahraga sehat gitu ya, untuk dikampanyekan ke masyarakat dan dibagikan makanannya kepada saat berbuka puasa. Itu contohnya. Ya, itu satu proyek, tapi rangkaiannya ada di analisis. Ya, satu proyek di membuat. Kemudian aksi lanjut tadi, ya, aksi lanjut apa yang dia bisa lakukan, peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan, peduli kepada masyarakat. Ayo kampanye misalkan nama kampanye No Mubazir. Ketika kita buka puasa, Bapak Ibu ya, biasanya kita lapar mata. Ini enak kayaknya, itu enak. Kumpulkan dalam satu meja, penuhlah meja kita, gitu ya. Nah, inginnya anak itu sudah bisa memaknai, oke, tidak ada lagi makanan buka puasa yang mubazir. Karena apa? Banyak di luar sana yang tidak bisa berbuka puasa karena kekurangan, gitu ya. Kemudian kita juga bisa hidupnya sehat. Kita tahu kebutuhan kalori kita berapa, kita tahu kebutuhan untuk ibadah fit di bulan Ramadan itu seperti apa. Ya. Kemudian baru kita hasilnya setelah dia punya rancangan, dia buat proyeknya, dia aksi lanjut ke peduli lingkungan atau ke masyarakat atau ke sesama, dia laporkan. Dilaporkan, dievaluasi, diberikan responsif oleh Bapak Ibu, harmonis dengan teman-temannya, begitu ya. Kemudian kita simpulkan bersama, refleksikan. Nah, refleksinya dipandu oleh Bapak Ibu juga dengan beberapa pertanyaan pemantik, dan salah satu ciri dari pembelajaran mendalam adalah itu Bapak Ibu, siswanya merefleksikan apa yang sudah dia lakukan, Bapak Ibu ya. Itu. Bisa juga diberikan asesmen formatif gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya tadi ada di sini, SAD pembelajaran ramah ya. Oke.
ada perannya Bapak Ibu ya. Tadi di SID tersebut juga peran orang tua itu seperti apa, peran guru di sini, kemudian peran murid gitu ya. Ini Bapak Ibu peran guru tentunya ketika Bapak Ibu akan menentukan tema, tadi Bapak Ibu akan menentukan tujuan, akan merancang pembelajarannya, kemudian akan membimbing muridnya dan menciptakan pembelajaran lingkungan yang ramah tentunya kolaborasi dengan orang tua serta nanti bisa dengan partnership learning dengan masyarakat juga. Peran sekolah bisa untuk menyediakan infrastruktur, kemudian dan sumber daya, mengembangkan kurikulum, mengembangkan kolaborasi, betul tadi karena dari kompetensi Bapak Ibu juga, Bapak Ibu kompetensi yang terbaik adalah berkolaborasi dengan pendidik lainnya, gitu ya. Dan ini untuk peran orang tua, Bapak Ibu juga bisa dilihat peran orang tua pada saat mandiri, kemudian nanti seperti apa pada saat di sekolah, kemudian pada saat mandiri kedua, dan peran masyarakat. Begitu Bapak Ibu untuk panduan, semoga Bapak Ibu mendapat gambaran gitu bagaimana pembelajaran ramah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti kami PT PPBGP Jabar akan eh, membantu Bapak Ibu dalam sama-sama kita berdiskusi bagaimana pembelajaran lama ini untuk yang di jenjang TK, kemudian atau di satuan pendidikan SD, satuan pendidikan SMP, dan satuan pendidikan SMA. Nah, untuk itu Bapak Ibu juga bisa bergabung di breakout ya Bapak Ibu ya. Kalau sesuai dengan jenjangnya, ada breakout untuk TK, ada breakout untuk SD, dan ada breakout untuk SMA. Sebelum itu sebentar Bapak Ibu. Oke, sebelum masuk bor, Bapak Ibu, langkah baiknya kita foto bersama dulu ya. Yuk, baik, teman-teman bisa didokumentasikan ya. Ya, siap-siap. Satu, dua, tiga. Iya, yang pertama, kemudian halaman kedua. Oh, luar biasa Bapak Ibu ya. 8 halaman bisa ya. Terima kasih banyak kesediaannya. Kemudian halaman ketiga. Kemudian halaman keempat. Teman panjang nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Halaman kelima. Kemudian halaman keenam. Kemudian halaman ketujuh. Kemudian halaman ke-8.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak Ibu nanti silakan bergabung ke BOR ya. Sebelum kami tutup, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, kesediaannya, harapannya, pembelajaran ramah dapat memperkuat peran sekolah dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia sebagai visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mewujudkan pendidikan mutu untuk semua. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Silakan untuk bergabung ke BOR ya. Bisa.
Silakan Ibu dan Bapak bisa masuk ke breakout room-nya masing-masing. Di situ tinggal pilih saja Ibu dan Bapak. Ada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA dan PAUD. Nanti kalau yang sudah masuk ke room masing-masing, Ibu dan Bapak, teman-teman kami akan menjelaskan bahan penyertanya ke Ibu dan Bapak. Seperti itu ya. Silakan Ibu dan Bapak yang belum masuk ke breakout room-nya masing-masing. Jika ada yang bingung, mohon namanya di rename Ibu dan Bapak, sehingga kami bisa memasukkan Ibu dan Bapak ke room masing-masing. Seperti Pak Aib Tirta Prawita itu SD, Pak SMP, Pak ini ya Ibu dan Bapak. Ini masih banyak di